Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah yang maha kuasa sehingga pada hari ini kita bisa memasuki hari kedua bulan Ramadan. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah kita akan meniti jalannya, jalan dakwah, jalan perjuangan yang selama ini diwariskan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang berbahagia, ada satu hal yang semestinya kita koreksi dari aktivitas saum kita. Kalau kita menyaksikan saum, kemudian hari-hari siangnya di beberapa masjid, di beberapa musola, di beberapa surau, justru melihat atau memperlihatkan betapa umat Islam itu nampak sebagai umat yang malas, sebagai umat yang kemudian tidak mau berusaha, karena rata-rata sehabis zuhur nanti banyak yang bergelimpangan untuk tidur. Untung sekarang musim pandemi, jadi agak dikurangi untuk yang tidur di masjid. Tetapi ini menunjukkan bahwa kualitas kita dalam berpuasa masih tergantung kepada fisik kita. Kita merasa kalau tidak makan kita akan lapar, memang sunatullahnya memang lapar, tapi kemudian kita tidak bisa melawan nafsu kita ya untuk tidak tidur. Mungkin alasannya adalah bahwa dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Lalu dengan legitimasi itu kita memaksakan diri untuk selalu tidur. Padahal kalau kita baca dalam tarikh dan juga dalam sirah, para ulama atau salafus saleh ketika memasuki Ramadan, maka mereka menghentikan semua majelis ilmunya. Yang ngaji fikih berhenti, ya, yang ngaji hadis berhenti. Semua berkonsentrasi terhadap Al-Qur'an. Maka sesungguhnya hari-hari kita ketika puasa ini seharusnya diisi dengan membaca Al-Quran. Itu yang pertama, mentadaburinya. Kemudian sampai kemudian kita bisa membaca tafsirnya dan seterusnya. Itu minimal. Tetapi satu hal yang ingin saya angkat tadi adalah jangan sampai kemudian kemalasan itu menjadi legitimasi kita bahwa puasa ini memang kita lemes gitu. Kita seharusnya melihat contoh bahwa pada tahun kedua Hijriah, jika kemudian sahabat-sahabat ketika itu habis sholat tidur, maka tidak ada ceritanya Islam. Maka Islam ini sudah habis. Karena ketika tahun kedua Hijriah itu terjadi perang Badar. 313 muslim melawan 1000 pasukan kafir. 1 dibanding 3. Artinya energi orang berpuasa itu bukan energi yang lemes, bukan tidak berenergi. Tetapi sesungguhnya mereka lebih kuat. Mereka lebih tangguh, mereka lebih perkasa sehingga mampu menghancurkan orang kafir. Ini artinya apa? Artinya kalau bapak-bapak nanti membaca kaitannya sirah dan tarikh, banyak peristiwa peperangan itu yang terjadi di bulan Ramadan. Nanti ada perang Futuh Mekah, memenangkan Mekah itu di bulan Ramadan. Lalu nanti namanya Sultan Qutus di Mesir ketika menghalau Hulagukan itu juga di bulan Ramadan. Demikian juga peristiwa-peristiwa lain yang banyak di bulan Ramadan. Artinya apa?
Sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan berprestasi bagi umat Islam. Produktivitasnya umat Islam sesungguhnya lebih tinggi di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Bukan menjadi alasan bulan Ramadan sebagai bulan bermalas-malasan. Tetapi bulan Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan produktivitas. Karena apa? Karena jika kita melihat sejarah, kita melihat baca sirah dan tarikh, maka sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah syahrul jihad, bulannya jihad. Sehingga kalau kita masih bermalas-malasan, kita masih sehabis sholat masih tidur, sesungguhnya kita sedang menyelisihi salafus saleh itu sendiri. Sehingga sebagai pesan terakhir, kesimpulannya mari kita koreksi pemahaman kita, mari kita perbaiki ibadah kita, sehingga pada bulan Ramadan ini kita semua adalah orang-orang yang berprestasi, kita orang-orang yang berproduktif, orang-orang yang memiliki karya yang besar, bukan orang yang tidur dan bermalas-malasan. Hadirin wa iyyakum ajmain, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.